nggak tahu sih, kalau bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Siapa yang nggak tahu? Rata-rata orang Katolik kalau sering-sering ke gereja aja pasti tahu. Tuhan yang memilih kita. Kita lihat kata kita. Kita ini siapa? Coba periksa batin sejenak. Lihat sisi negatif kita. Kita ini siapa? Tapi kita itu dipilih oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan itu melihat kita itu istimewa. Tuhan melihat kita itu berharga. Tuhan itu menaruh harapan pada kita. Ya, kalau Anda jangan bilang, oh Tuhan mau menaruh harapan pada manusia. Nah iya, ngapain Tuhan susah-susah memilih kita? Karena Tuhan mempunyai harapan terhadap kita ini. Jadi jangan merasa, wah udah layak. Jangan merasa gitu teman-teman. Kita ini istimewa, kita luhur. Makanya Tuhan memilih. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Apa? Jadilah saksi. Saksi Allah itu tidak lain tidak bukan saksi kebenaran. Itu pokoknya. Jadi kalau kita mau mengatakan diri bahwa baik Tuhan, saya mau menjadi saksi kecilmu, saksimu yang kecil aja, nggak usah gede-gede, kecil aja. Tapi yang Anda saksikan adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kebenaran itu adalah firman. Gampang toh? Firman ya tinggal baca toh? Ya, ketawamu saya tahu. Gaya tertawanya kelihatan. Sama aja. Ya, setuju. Ya, jadi nomor 1, jangan minder. Kita harus mengerti betul-betul bahwa kita ini istimewa. Ya. Berikutnya, mari kita melihat keadilan Tuhan. Tuhan itu mau menghukum ya tinggal hukum. Tuhan mau kirim pandemi, kita semua mengkeret kayak cacing. Iya loh. Sabda yang keluar dari mulutnya terjadi. Jadi kita itu sebetulnya bukan apa-apa. Tetapi Tuhan itu begitu adilnya, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya dia. Tidak pernah. Oleh karena itu kita diberi kehendak bebas. Itu keadilan Tuhan. Tidak maksa. Diberi kehendak bebas. Nah, keterkaitannya dengan kita diberi Tuhan, ya kita ini jawabnya apa? Ya kan? Kalau teman-teman yang hadir semua di sini, mau yang baju putih, yang bajunya warna-warni, yang baju merah, kaos dan sebagainya, semua istimewa karena semua mengatakan ya. Kalau enggak ya, enggak sampai di sini. Karena bilang ya sampai di sini. Kualitas ya-nya beda-beda, ada yang ya timbangan dulu. Nah, ya toh. Ada yang ya hari Minggu mau ngapain ya? Nah, ada yang ya kira-kira belajar apa sih nanti, atau ya paling ya begitu-begitu saja. Itu kualitas ya, tapi minimal Anda katakan ya dan Anda membawa diri Anda hadir di sini. Percaya atau tidak percaya, Tuhan senang, Tuhan bisa saya. Oh ya, aku senang lihat orang-orang katanya. Percaya atau tidak percaya itu saya senang lihat orang-orang katanya. Oke, kehendak bebas kita katakan iya atau tidak. Nah kita lihat dari Matius 22:14. Ya, sebab banyak yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan memilih berdasarkan tanggapan kita. Nah, kita dipanggil waduh, tak tidak peduli. Tidak terpilih ya. Betul? Karena kita tidak acuh tak acuh, maka kita dipilih, maka kita masuk dalam kelompok sedikit. Ingat, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Kenapa kok sedikit? Kadang-kadang kita ingin menjadi pekerja yang super, maka sedikit. Padahal kalau kita mau menjadi pekerja yang biasa-biasa saja, akan banyak pekerja untuk ladang Tuhan. Gitu ya? Setuju ya? Kalau tidak setuju tak tanya ini.
Taruhan setuju aja. Oke, ya berikutnya. Nah, ini lihat gambar yang pertama. Lihat, jawabannya itu adalah inilah aku Tuhan. Ini loh aku Tuhan, tapi lihat gayanya. Ini aku Tuhan, pasrah. Lihat gambar itu. Iya kan? Bebas, terbuka, gembira. Sikap tubuh yang seperti itu jelas mencerminkan tiga kata ini. Kalau orang nggak bebas nggak bisa begini. Orang bebas ya begini, tidak bebas ya begini. Ya kan? Ya kan? Lihat para koruptor kita. Kan gini dia nggak bisa bebas. Ya kan? Tapi kalau bebas kan melihat ke atas. Iya Tuhan. Ya. Bebas itu diandaikan pada tidak ada beban. Orang yang bebas adalah orang yang tidak ada beban. Beban apa sih? Jangan ngomong beban ekonomi. Selama kita masih bisa hidup, selama kita masih bisa makan, maka janganlah bilang itu beban ekonomi. Itu hanya masalah kita mengadaptasi diri. Ya, kalau Anda mau protes nanti aku nggak terima protes. Tetapi yang saya maksudkan tanpa beban itu adalah satu, tidak ada beban kaitannya kekuatan, ya, tidak ada beban ketakutan. Ya kan? Kita itu kalau diminta, yuk jadi ketua lingkungan, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Tadi malam saya punya pengalaman, ada teman saya di sini. Saya bilang, oke, kamu nyanyi tenor ya? Aku nggak bisa. Langsung, nggak pakai detik, langsung. Itu beban ketakutan. Kita harus mencari. Kita ini takut apa? Takut gagal. Aku nggak berani. Aku takut. Di dalam ini kan takut sebetulnya. Takut apa? Takut gagal. Ketua lingkungan yang gagal itu yang seperti apa? Coba pikir sejenak. Pewarta yang gagal itu yang seperti apa? Pemandu yang gagal itu yang seperti apa? Iya kan? Kalau kita berbisnis, rugi, gagal. Gagal sama dengan rugi, nyata. Tapi kalau di ladang Tuhan itu gagal itu apa? Iya kan? Seorang ketua lingkungan dikatakan gagal kalau dia selama masa kepengurusannya tidak melakukan apa-apa walaupun dianya sehat. Itu gagal. Artinya apa? Mau namanya, tidak mau kerjanya. Ya kan? Lah, terus dia kan begini ya, aku nggak tahu ya harus berbuat apa-apa. Selama mulut ini masih bisa bertanya, pasti bisa. Tinggal tanya tetangga sebelah, oh kamu gimana sih bikin acara kok kayak gini? Aku dibantu kok, ya kan? Pasti. Gagal tuh tidak berbuat apa-apa. Sebagai pemandu, kapan Anda gagal sebagai pemandu? Ya kalau Anda diam aja di depan. Kalau hari ini saya berdiri sini, saya tidak mengucapkan apa-apa, saya tidak bilang apa-apa, Anda pasti pulang sana ke Surabaya, kami tidak butuh kamu. Gitu kan? Tetapi kalau kita memandu di dalam segala keterbatasan kita, tapi kita mengatakan sesuatu tentang kebenaran, sekering apapun. Kalau teman-teman kita yang hadir di sini tidak setuju atau tidak sepaham atau tidak terlalu senang dengan kita, Tuhan Allah Roh Kudus tetap senang. Karena dia bilang, ini dia melakukan sesuatu ini. Kalau para sejawatnya tidak respons positif, tidak masalah. Ya. Lalu yang kedua, terbuka. Terbuka itu adalah terbuka terhadap masukan-masukan. Sebagai pemimpin, itu jangan merasa diri itu sudah benar 100%. Penyakit. Kalau kita itu dikritik kemudian hati kita tidak enak, itu manusiawi. Kalau dikritik tidak peduli, diberi masukan tidak peduli, itu namanya double. Ya
dapat. Dua, dapat atau kuning. Ya kan? Tetapi kalau kita dikritik lalu kita merasa tidak enak, terimalah itu. Terima. Nah, minta waktu untuk diri sendiri untuk memikirkan kritikan itu. Apa ya maksudnya itu ya? Nah, tinggal dilihat kan jawabannya 3 kan? Oh benar yang dia katakan. Atau oh salah, karena saya bermaksud gini, dia menanggapi begini. Yang ketiga dinetralisir, ya sudahlah, win-win solution. Yang dia katakan benar setengah, yang saya lakukan juga benar setengah. Tapi kan tidak diperpanjang, tidak defensif, tidak merasa diri benar sehingga menyakitkan orang banyak. Satu pesan kepada para pemimpin yang ada di depan saya. Jangan membuat anggotamu, jangan membuat anak buahmu, jangan membuat wargamu menjadi apatis dosa. Kenapa apatis? Kesel, ngomong juga percuma, nggak didengarkan. Aku beri masukan gini juga dia merasa dia yang paling betul. Akhirnya apa? Daripada ngomong nggak didengarkan, lebih baik tidak ngomong. Nah, itu apatis. Artinya kita tidak memotivasi orang untuk bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Jawabannya cuma satu, dosa. Ya, jadi ingat-ingat pemimpin itu 4 tadi. Ya. Lalu yang hal mengkritik. Kadang-kadang kita itu defensifnya begini. Dia kok mencela saya terus? Dia kok begini-begini terus? Di dalam komunitas itu kadang-kadang ada orang yang gampang ngomong, teman-teman. Belum tentu hatinya itu begitu, tapi gampang ceplos. Nah, menghadapi yang begini kita harus ambil waktu mengenal. Oh sebetulnya dia ngomong gitu tuh ya spontan aja, dia tidak bermaksud apa-apa yang lebih jauh dari itu. Nah kalau berhadapan dengan begini ya tidak usah masuk hati banget lah. Ya kan, mulut-mulutnya dia, suara-suaranya dia, yang mengkritikan dia loh. Kalau Anda tidak perlu merasa dikritik ya sudah, biarkan saja. Gitu kan? Tetapi kalau orang ngomong sedikit kuping kita tipis, wah. Perlu belajar banget. Dan yang demikian itu harus diangkat berulang-ulang menjadi ketua lingkungan sampai matang. Sampai matang. Jadi kalau sudah gitu pindahkan lagi jadi ketua lingkungan sana. Pindah lagi sampai matang sampai belajar. Ini 2 arah loh ya, ke teman-teman juga harus dikaji. Oke, yang ketiga hasil akhir. Kalau kita bebas, kalau kita terbuka, yang ada adalah sukacita. Kok nggak terbeban? Iya kan? Nggak ada beban, kita juga bebas, kita juga terbuka, dikritik. Iya benar ya, aku harus begini ya, ini ya, aku salah tadi, mestinya begini. Terima. Yang ada adalah sukacita. Ini adalah sikap dasar, sikap, attitude yang mendasar itu adalah ini. Kalau kita mau menjadi pewarta kecil yang berguna. Sekarang kuncinya apa? Bu Flor enak aja, bebas, gak ada beban, terbuka, dikritik, gak sakit hati, ujung-ujungnya kadonya sukacita. Enak aja, memangnya segampang itu yoga, Rek. Ada gampang lah, kita semua bahagia di sini kan? Padahal hari ini kan tidak semuanya bahagia ya. Mantu-mantu berarti tidak bahagia. Oke. Nah, sikap ini itu akan gampang, gampang terbentuk melalui doa yang terus menerus. Kalau nggak percaya, buktikan. 2 minggu lagi saya datang tanya hasilnya apa. Kalau tidak percaya, teman-teman boleh membuktikan. 2 minggu aja saya datang balik, saya tanya gimana hasilnya. Kalau kita berdoa secara terus-menerus, ya, maka sebagai umat Katolik itu alangkah bagusnya kalau kita itu sudah mulai bisa berofisi.
ibadah harian, ofisi pagi, lakukan dengan baik. Teman-teman percaya atau tidak percaya, hati yang panas akan segera dingin. Hati yang marah akan segera sabar. Hati yang kecewa akan segera netral. Itu melalui doa. Bangunlah kehidupan doa yang baik. Kalau kita ini bekerja di ladang Tuhan, kalau kita ini mewartakan tentang kebenaran, kita harus banyak berbicara dengan Tuhan. Doa itu kan berbicara dengan Tuhan kan? Ya, kita harus banyak berbicara dengan Tuhan. Saya ambil contoh teman-teman. Kalau kita punya seorang sahabat yang dekat sekali dengan kita, ya, namanya sahabat itu pasti banyak bercerita, ya, banyak bertukar pikiran. Kalau sedih, siapa? Curhat, sana curhat, sini curhat, terus akhirnya kita sangat mengenal sahabat kita. Oke? Lalu suatu saat kita mau bercerita tentang sahabat kita ini, gampang nggak? Gampang, karena semua ada di dalam kepala kita, ada di dalam hati kita. Demikian juga perlakuan kita layaknya kepada Tuhan sebagai keluarga kita, sebagai para pemimpin. Banyak berdoa, banyak berbicara dengan Tuhan, itu dengan sendirinya pada saat kita berbicara sharing tentang kemuliaan Tuhan, gampang. Buktikan ya. Jawaban ya. Ya, yang baik ini itu artinya enggak niat. Iya, buktikan ya. Doa apa? Mau doa apa? Bapak kami yang ada di surga. Mau doa apa? Doa makan. Benar. Pol. Doa makan, Bu. Ya sudahlah, minimal waktu makan dia ingat. Bentar. Ingat. Kalau mau makan dulu. Sekarang Pak pikir ngomong kok. Iya. Malu dia kalau enggak. Padahal aslinya kadang-kadang lupa. Pasti kita orang Katolik yang baik kalau makan pasti bersyukur kita makan. Terima kasih. Ya, hidupkanlah kehidupan doa. Ini adalah pilar yang penting di dalam mengembang dan menumbuhkan iman kita. Sekarang kita ke yang gambar kedua. Orang jalan itu cuma dapat kakinya, tetapi dari kaki itu kita tahu apa yang sedang jalan. Dia sedang berjalan, dia sedang bergerak, dia sedang melakukan aktivitas. Di ujung sana apa kita tidak perlu tahu, tetapi yang kita lihat adalah adanya gerakan, dinamis, bergerak, tidak diam. Oke? Nah di situ kita lihat untuk tindakan dari sikap yang sudah kita dapatkan di atas, nomor satu adalah rajin. Iya loh, teman-teman saya kalau masih di SD saya hafalkan peribahasa rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, gitu kan? Ya terdengar biasa. Kita tuh kan suka gitu ya, otomatis klise. Rajin pangkal pandai. Sekarang saya ambil kata rajin itu untuk saya terapkan di dalam kasih. Teman-teman, kalau kita mau berdiri di depan warga kita, 2 orang atau 3 orang, kita perlu menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar. Begitu kan? Tidak asal bunyi. Nah, untuk itu kita perlu membekali diri. Kalau untuk mendapatkan tubuh yang sehat, kita harus makan sarapan, makan siang, dan makan malam. Kalau diet ya 2 kali lah, makan siang, makan malam, kalau makan pagi, makan siang. Agar tubuh kita itu sehat, maka kita bisa bergerak. Halnya sama. Kalau kita mau mewartakan, kita harus rajin, terutama dalam hal belajar. Belajar itu jangan dipikir seperti, aduh Pak di sekolah, aku ikut kursus, susah sekolah, aku tidak usah begitu. Belajar itu hal utama adalah 2 telinga ini.
pasang telinga, pakailah mendengarkan. Ya, tapi pakailah dengan benar, jangan masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, enggak, tapi harus dicantolkan di sini. Ya, mengapa saya katakan mendengar ini penting? Kita mau belajar apa di zaman seperti ini? Apa saja ada. Masuk ke Google, masuk ke YouTube, apa saja ada. Iya kan? Tapi ya kita jangan membangun sikap belajar yang dengar lewat. Dengar lewat. Besok buka lagi ini lewat. Jangan begitu. Karena kita ini belajar untuk mengembalikan. Ya, kalau kita cuma belajar, makan terus, nggak masalah. Tetapi dengan pangkat kita, itu kita ini belajar untuk memberikan kembali. Maka harus punya referensi yang banyak, harus punya ilmu kecil-kecil yang banyak, dan kita rajut di kepala kita yang kecil ini untuk membawakan tujuannya apa? Agar orang yang mendengarkan itu mengerti, menangkap maksudnya. Itu perlu referensi. Harus rajin belajar. Minimal kitab suci harus dibaca. Ya dong? Aduh Bu, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu capek. Ya dong? Sampai di kitab Bilangan, ya Tuhan aku ngomong apa ini? Tidak perlu. Katolik itu kan luar biasa. Kan kita punya kalender itu. Ikuti itu teman-teman, ikuti itu. Bacaan pertama Injil, kalau minggu pertama, kedua Injil, Mazmur jangan dilewatkan. Hari situ itu sudah baca Alkitab. Kalau nggak salah ada Romo yang bilang 3 tahun katam. Tahu? Kenal istilah katam? Tahu? Apa katam? Serius-seriusnya itu katam apa? Selesai. Loh, Tuhan Yesus di sana juga bilang selesai. Oke, rajin ini adalah salah satu hal yang penting di dalam kita mempersiapkan diri menjadi pewarta kecil. Oke, yang ketiga, konsistensi. Konsisten itu adalah terus-menerus, tidak gampang berubah. Ya? Teman-teman yang ketua lingkungan, teman-teman yang ada di dalam komunitas kecil, doa, camp, dan sebagainya. Konsistensi itu diperlukan di dalam kehidupan berkomunitas. Ya dong? Warga kita ada satu si A, datang kalau ada kegiatan datang. Pertemuan yang keempat dia hilang, tidak datang lagi sampai pertemuan 10. Itu namanya tidak konsisten. Nah, sebagai pemimpin carilah domba-domba itu. Terus kita harus tahu mengapa ada orang itu tidak konsisten. Karena mereka punya motivasi sendiri. Aku ikut di dalam komunitas ini agar aku mendapatkan ini. Salah? Tidak salah. Ya kan? Tetapi di dalam perjalanan itu kita berkewajiban memurnikan motivasi kita. Ya kan? Lalu peran para pemimpin gimana? Yaitu memfasilitasi, buatlah wadah yang nyaman agar mereka itu inklusif, agar mereka itu di dalam, tidak didorong keluar. Ya kan? Hal konsistensi itu kan begini, kadang-kadang ngomong dengan sesama teman tersinggung sedikit, pergi tak kembali. Aku gak kerasan di komunitas itu. Loh kenapa? Wih, orangnya rewel-rewel, padahal yang rewel tak satu orang. Tapi dia menggeneralisasi, enak, aku tak keluar aja, wes aku udah tertarik. Yang begini ini tidak akan pernah berkembang. Karena yang dilihat itu dirinya sendiri. Ya, jadi teman-teman, konsistensi itu harus dijaga. Mau sakit hati, mau jengkel, mau tetap nanti kan kita akan menemukan bahwa oh ya ternyata gak elek-elek nemen kok ya, orang itu ternyata ya ada baiknya. Nanti kan begitu. Tapi kalau Anda sudah keluar, Anda sudah lari dulu, Anda tidak mendapatkan apa-apa.
Tuhan itu kan mendidik kita di dalam komunitas. Tuhan kan tidak turun dari surga terus kasih tahu, kamu begini kan tidak. Tetapi dia mengumpulkan kita di dalam komunitas agar dia berbicara melalui para teman kita di dalam komunitas. Itu ya, jadi berkomunitas itu penting dan harus konsisten kalau kita masuk terlibat di dalam sebuah komunitas. Yang ketiga, siap. Bicara siap, bicara hal waktu dan tempat. Siap itu kapan saja, di mana saja, jalan. Itu pewartaan. Itu pewartaan. Jadi kalau diminta, bila perlu tidak diminta pun katakan saya siap. Gak diminta pun katakan saya siap. Kalau saya mengatakan saya siap, itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang Katolik yang sudah mengatakan, Tuhan ini aku, pakailah aku. Saya datang bukan dengan segala kelebihan saya, tetapi saya datang di dalam segala kekurangan saya, tapi saya mau. Itu merasuk. Teman-teman yang ada di sini semua itu, kita semua ini ada rasul-rasul kecil. Ini harus dimiliki. Harus, hukumnya wajib. Jadi ada 4, membangun sikap dasar untuk mengembangkan iman. Itu adalah doa. Setelah doa kita harus rajin belajar. Kemudian kita harus mengikat diri dalam sebuah komunitas. Komunitas apapun. Komunitas apapun, komunitas baik loh ya. Terus komunitas apapun boleh, mabuk-mabukan boleh ya, jangan. Kan saya nggak bilang begitu. Terus yang keempat, siap merasuk. Oke, berikutnya.